Makanya sore hari ini saya akan menjelaskan salah satu rahasia sholawat. Ya salah satu. Karena sholawat itu begitu besar ya, begitu agung. Umur kita habis gak akan selesai itu belajar tentang sholawat. Namun insya Allah dengan mempelajari salah satu rahasia ini, kita jadi semakin semangat untuk banyak sholawat dan kita semakin ngerti ya nilai sholawat itu sendiri. Yang pertama-tama perlu dijelaskan bahwasannya sholawat itu hukumnya adalah wajib. Sholawat itu hukumnya adalah wajib. Hanya saja wajibnya itu kapan, berapa kali, nah itulah baru dibahas oleh para ulama. Contoh, puasa, hukumnya apa? Aslinya puasa wajib. Kapan itu? Bulan suci Ramadan. Selain Ramadan, apakah hukum puasanya jadi wajib? Enggak wajib, kecuali bayar yang wajib. Ya, kecuali bayar yang wajib. Sholat, hukumnya apa? Wajib, yaitu sholat 5 waktu. Kemudian apalagi sholat berjamaah, hukumnya wajib, tapi wajib kifayah. Kalau satu desa sudah ada yang sholat, satu masjid berarti semua kewajibannya sudah gugur. Buat yang lain jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Wajib, aslinya adalah wajib. Sholawat, hukum asalnya adalah wajib. Dalilnya, qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Di ayat itu jelas Allah Ta'ala mewahyukan innallaha, sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah. Wa malaikatahu, dan sesungguhnya malaikat-malaikat Allah. Sesungguhnya Allah bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya para malaikat Allah juga bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Di situ ada dua perintah, sallu alaihi wa sallimu. Bersolawatlah kepada beliau, wa sallimu, dan ucapkan salam kepada beliau. Nah, di sini bentuknya fi'il amr, ya fi'il amr dalam bahasa Arab. Kalian semua solawat, kalian semua salam. Itu namanya kata kerja bentuk perintah. Bukan dianjurkan, tapi diperintah. Perintah. Lah perintahnya di sini apa? Perintah wajib. Ya, perintah yang sifatnya wajib. Nah, wajibnya itu kapan? Imam Syafi'i mengatakan wajibnya adalah dalam sholat ketika at-tahiyat akhir. Dalam sholat ketika at-tahiyat akhir. Itulah kewajiban kita bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada orang sholat at-tahiyat akhirnya enggak baca solawat, maka dia sholatnya tidak sah karena termasuk rukun. Kemudian ada pula yang mengatakan wajibnya kapan? Seumur hidup sekali. Ya, sekali seumur hidup. Ada pula yang mengatakan, ini pendapat ya, ada pula yang mengatakan setiap kali nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, maka yang mendengar wajib solawat. Kenapa sampai ada pendapat semacam itu? Karena ada hadis yang cukup mengancam, ya ancaman cukup keras dengan sindiran dari Nabi Muhammad SAW. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang kalau aku disebutkan di hadapannya, dia tidak bersolawat kepadaku, al-bakhil. Maka dia orang yang kikir, orang yang pelit.
Karena ada sindiran keras dari Nabi Muhammad SAW sampai disebut pelit. Padahal orang pelit itu dalam hadis yang lain disebutkan orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari masyarakat, dekat dengan neraka. Maka ulama berdasarkan hadis tersebut mengatakan menjawab solawat ketika nama Nabi disebutkan SAW, maka hukumnya wajib. Ya, terlepas masalah hukumnya tadi, saya nggak akan bahas, yaitu urusan hukum. Insya Allah semua sudah paham ya, insya Allah sudah paham. Nah sekarang saya akan bahas rahasia sholawat. Satu saja, nggak usah banyak-banyak. Berdasarkan ayat tadi, yang pertama, ayat tadi diawali dengan inna. Diawali dengan inna. Inna itu artinya sungguh. Kalau dalam bahasa Indonesia, huruf yang menyatakan atau kata yang menyatakan penekanan makna. Sungguh saya sama saya itu beda. Kalau saya bilang saya makan siang, berarti ya sekedar saya makan siang. Tapi kalau saya bilang sungguh saya makan siang, itu menegaskan tenanan loh aku Ki. Beneran loh saya ini, saya sudah makan siang. Ya, sudah makan siang. Ada penekanan, sungguh. Nah, kalau yang bicara itu Allah, ya, yang bicara Allah, semestinya enggak pakai penekanan kan sudah sungguh. Ya, enggak usah pakai kata sungguh, kalau yang bicara itu Allah, berarti sudah sungguh. Tetapi tentang sholawat ini, Allah tidak mengatakan, ya, kan innallaha wa malaikatahu, bukan Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi, enggak. Allah bersolawat pada nabi, malaikat bersolawat pada nabi, enggak seperti itu. Tapi Allah tambahin kata sungguh. Ya, Allah memberitahu dengan penekanan, beneran lo ini, sungguhan lo ini, asli lo ini, nyata lo ini, ada penekanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh. Untuk apa? Menarik perhatian seluruh makhluknya Allah Ta'ala. Kayak misalnya begini ya Bu, kalau buat ibu-ibu ini gampangnya contohnya begini. Itu di supermarket A lagi ada diskon, biasa ya. Di supermarket A lagi ada obral, biasa ya. Bener loh nih, beneran loh, lagi ada obral di sana. Beneran loh nih, lagi ada sale di sana. Beneran loh nih, ada diskon besar di sana. Saya mau nanya, kalau yang pertama sekedar pemberitahuan, betul? Di sana ada diskon, betul? Tapi kalau ada orang ngomong beneran loh, di sana ada diskon loh, beneran loh ini, sungguh di sana ada diskon. Ibu nangkepnya apa? Informasi atau itu ajakan untuk ke sana? Padahal nggak disuruh ya. Gak disuruh, tapi terajak karena perhatiannya langsung tersedot. Langsung tertarik perhatiannya. Nah Allah Ta'ala sebelum memerintahkan, Allah sudah menarik perhatian makhluknya dulu. Bener loh ini, begitu Allah ngomong bener loh ini, seharusnya seluruh ciptaannya Allah ini melongo. Apa ya Allah? Apa yang benar, apa yang sungguh? Ada apa? Harusnya seperti itu. Ya. Kenapa sampai Allah berkata seperti ini? Karena ini urusannya tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan beruntungnya orang yang memuliakan Nabi Muhammad SAW. Makanya sampai Allahnya mengatakan jangan sampai terlewatkan. Innallah, sungguh loh ini. Beneran loh ini. Jangan sampai terlewatkan. Semuanya dipancing. Semuanya semangati, diajak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang sungguh? Allah selalu sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Perhatian yang pertama kali Allah kasih tahu, Allah sholawat loh pada Nabi Muhammad SAW. Nah, artinya Allah sholawat itu apa? Pol-polan itu, entek-entekan. Rahmatnya dikasih, berkahnya dikasih, ampunannya dikasih, ya. Karunianya dikasih. Allah tidak pernah berhenti menaikkan derajat Nabi Muhammad SAW. Allah enggak pernah berhenti memberikan karunia pada Nabi Muhammad SAW.
Allah enggak pernah berhenti merahmati Nabi Muhammad SAW. Allah enggak pernah berhenti terus meridhoi Nabi Muhammad SAW. Sehingga setiap detik Nabi Muhammad SAW itu pangkatnya naik terus. Ya, naik terus, diumumkan sama Allah Ta'ala. Kemudian ditambahin lagi, wa malaikatahu. Dan sungguh loh, malaikat-malaikat Allah sholawat sama Nabi. Malaikat mintakan rahmat buat Nabi SAW. Malaikat mintakan karunia buat Nabi Muhammad SAW. Malaikat mintakan ampun untuk Nabi yang tidak punya dosa, tidak punya salah, dan udah dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini luar biasa atau enggak luar biasa? Luar biasa ya. Nah kitanya kok terus dikasih tahu begitu, cuman melongo. Oh. Kalau misalnya begini, saya ambil contoh yang gampang ya. Saya belanja loh di sana, ada diskon loh. Saya belanja di sana. Ya, ini para ustadz belanja loh di sana. Terus kita yang dengar cuman, oh, berarti tertarik enggak? Enggak. Loh kalau enggak tertarik urusan belanja enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Nah tapi kalau urusannya Allah bilang aku sholawat, malaikat sholawat, kok kita pelongo. Kita cuman domblong. Kita cuman lihat tok enggak tergerak sama sekali. Maka kita termasuk naudzubillah min dzalik manusia yang perlu diperiksakan. Makanya sampai disindir keras. Nabi kita Muhammad SAW itu manusianya paling santun, manusianya paling lembut. Tapi urusan sholawat kok sindirannya keras ya. Al-bakhil, pelit. Saya mau nanya, kalau dibilang pelit sama Nabi itu kira-kira pedes atau enggak pedes? Pedes ya. Yang ngomong Nabi, pelit loh, pelit. Kenapa pelit? Allah sholawat, malaikat sholawat, kamu dengar namaku disebut, kamu enggak mau sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pelit. Jadi sebelum ada ancaman, orang-orang yang beriman itu sudah merasa, wah ini bukan main-main nih urusannya ini. Kalau sampai aku enggak perhatian, gawat ini. Kalau aku perhatian, nanti ada sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang luar biasa. Nah, selanjutnya Allah kemudian memanggil. Siapa yang dipanggil? Orang-orang yang beruntung. Ya orang-orang yang percaya. Karena urusannya Allah, malaikat. Kalau urusannya itu duit, ya insya Allah enggak usah dipanggil jenengan moro. Betul? Tapi kalau urusannya sholat, urusannya surga atau neraka, perlu dibengoki sehari 5 kali, plus pakai komat. Moro, nanti dulu. Hayya 'alas shalah, dibengoki. Moro, nanti dulu. Qad qamatis shalah, wis dikomati. Moro, nanti dulu. Hanya orang-orang yang punya iman yang akan datang. Hanya orang-orang yang punya iman yang akan tergerak. Karena urusannya bukan imbalan nyata langsung dunia, enggak. Betul orang yang rajin sholat dunianya akan makmur. Orang yang rajin sholat itu akan mulia. Orang yang rajin sholat itu akan sukses. Maka panggilannya hayya 'alal falah. Ayo sukses. Kan begitu. Tapi yang mau nyambut siapa ini? Yang iman. Kalau yang enggak iman kan hitung-hitungan. Mosok toh, sholat 5 waktu terus sugih. Tonggoku sholat 5 waktu plus tahajud, plus duha, plus witir, plus, cek melarat. Masih miskin, ekonominya ya delosor. Nah, makanya Allah tidak memancing kita dengan janji-janji duniawi, enggak. Tapi langsung dikasih, ingat loh ya, yang sholawat nomor 1 siapa? Allah. Nomor 2 siapa? Malaikat. Berarti kalau ada orang ikut sholawat, pangkatnya naik di antara makhluk Allah, itu yang disebut sama Allah malaikat. Yang ada hanya Tuhan dan makhluk yang disebut malaikat.
malaikat. Jadi kalau kita ikut sholawat langsung naik pangkat minimal sejajar dengan malaikat. Loh, asik atau enggak asik? Dipanggil, yuk gitu. Hei, siapa yang dipanggil? Ya ayyuhalladzina amanu. Hei, orang-orang yang percaya sama Allah, percaya sama nabi-nabinya Allah, percaya sama malaikat, percaya sama surga, percaya sama neraka, percaya sama takdir. Ya, orang-orang yang beriman, percaya sama kitab-kitab ya Allah. Semua itu yang percaya, kalian percaya kan? Coba aku, seakan-akan Allah berkata begitu ya. Yang percaya, yang enggak percaya enggak usah dengar. Yang enggak percaya surga, enggak percaya neraka, enggak usah ikut-ikut, enggak apa-apa. Yang enggak percaya sama nabi-nabiku enggak ikut, enggak apa-apa. Tapi yang ngaku percaya harus ikut. Ngaku percaya sama Allah harus ikut tanpa keuntungan apapun. Dapat untung, enggak dapat untung. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kalian semua yang iman, salawat dan salam taslima. Yang bagus, yang banyak, yang istimewa, yang luar biasa. Solawatnya, salamnya yang cakep, yang banyak. Bukan sekedar solawat dan salam. Nah, ini ada rahasia di situ. Berarti kalau mau solawat, nomor satu niatnya betul-betul taat perintah Allah, enggak minta apa-apa. Karena langsung dapatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau udah dapat Allah berarti dapat apa? Segala-galanya. Makanya saya ngomong, jangan menjanjikan kamu kalau sholawat nanti dapat duit banyak. Itu salah. Tapi kalau kamu pengen dapat duit banyak, salah satu caranya kamu dengan sholawat. Karena sholawat itu taat, orang yang taat itu takwa, yang takwa nanti rezekinya dari segala arah yang tidak terduga. Tapi jangan ngomong kalau kamu pengen punya duit banyak, kamu sholawat. Nanti akhirnya muncul oknum-oknum yang berkata, aku udah sholawat tapi duitku belum banyak. Betul kan ya? Sehingga ketika sholawat yang dipikir duit, sholawat duit, sholawat duit, sholawat duit. Tapi kalau kamu mau tawasul dengan sholawat, biar nanti hajatmu kabul, itu bagusnya luar biasa. Artinya apa? Ya Allah, aku pengen itu. Tapi ngomongnya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Aku mau sholawat ya Rabb, aku juga pengen itu. Sholawatku lakukan karena kamu yang perintahkan. Itu namanya tawassul. Ya namanya tawassul dengan amal soleh. Tapi nomor satu, datangi Allahnya, jangan minta apa-apa. Karena sudah dijamin yang sholawat itu langsung dapat Allah subhanahu wa ta'ala. Loh Bib, kok jenengan ngendika ngaten itu dalilnya mana? Dalilnya mana? Allah Ta'ala berkata kepada malaikat Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu dari umatmu mengucapkan solawat kepadamu 1 kali, melainkan aku bersolawat kepadanya 10 kali. Karena kita taat sama Allah, mau solawat pada Nabi Muhammad SAW, Allahnya bilang, kalau begitu aku solawat sama kamu 10 kali. Cek njaluk dunya.